Ya, perkenalkan, nama aku Faris Rizky Akananda dari Teknik Informatika 2018. Halo semuanya, perkenalin nama gue Inka dari Teknik Informatika 2018. Halo semua, nama gue Garda dari Teknik Informatika Angkatan 2017. Halo, kenalin nama gue Kintan, panjangnya Kintan Sakaradinda. Gue jurusan Informatika Angkatan 2017. Halo, kenalin nama aku Jovi, aku dari Teknik Informatika Angkatan 2017. Nama aku Yonatan Jori Saputro, jurusan Sistem dan Teknologi Informasi Angkatan 2018. Halo semuanya, aku Tasya dari Sistem dan Teknologi Informasi 2018. Aku Tafi Alifianti, tapi biasa dipanggil Tape, dari Sistem dan Teknologi Informasi Angkatan 2018. Oke, kenalin semua, nama gue Alvin dari STI 2017. Halo teman-teman, kenalin nama aku Hatta dari Sistem dan Teknologi Informasi 2017. Hai, kenalin nama aku Feby Elena Tenggri, bisa dipanggil Feby. Aku dari jurusan Sistem Teknologi Informasi Angkatan 2017. Karena gue emang dari semenjak SMP kelas 2 dulu udah pengen masuk teknik informatika. Karena aku waktu itu tertarik untuk ngoding dan tertarik dengan konsep freelancing, yaitu kalian bisa kerja dimanapun, kapanpun, dan selagi kalian mau. Kayak gitu. Dan emang nilai parku juga emang agak jelek sih, jadi kayak ya udahlah ya. Kenapa gue masuk IF? Karena sebenarnya dulu waktu masuk STI itu pilihan gue itu emang udah dua, antara IF atau enggak STI, karena emang minatnya lebih ke sana. Nah, sebenarnya gue itu pengennya STI karena STI itu belajar pemrograman juga, tapi dia belajar kayak manajemen juga gitu. Nah, sebenarnya gue pengen itu, tapi kenapa gue pilih IF? Karena gue mikir ya udah mungkin gue S1 ini, kuliah pertama ini gue mendalami semua mengenai pemrograman, mengenai komputer, dan ilmu-ilmu lain yang ada di IF. Nanti mungkin insya Allah S2 baru ngambil manajemen gitu. Jadi ceritanya dulu pas TPB, gue tuh labelnya antara mau milih IF atau STI. Kenapa dua jurusan itu? Klasik lah ya, karena emang gue lebih enjoy Daspro dibanding PAR, dan gue emang tertarik dengan dunia software dan startup digital gitu. Nah, yang bikin gue akhirnya milih IF adalah karena walaupun gue merasa gue lebih cocok di STI, karena gue lebih suka mengkaji software dari segi bisnis dan manajemen, cuman gue emang sengaja ingin keluar dari comfort zone gue dan belajar untuk jadi orang yang lebih technical. Awalnya gue tuh pengen masuknya tuh teknik perminyakan, soalnya katanya duitnya gede kan. Cuman pas gue udah SMA gue tuh mikir, kalau sampai kita tua nanti minyak tuh masih menjanjikan gak ya? Terus gue mulai konsul-konsul ke orang lain. Nah, ternyata sebenarnya STI ini yang bakal berkembang banget sampai kita tua nanti. Dan kenapa gue milih informatika? Karena salah satu tugasnya manusia yang nggak bisa digantiin oleh robot itu adalah ngoding. Sekarang tuh the world is very rapidly improving their technology, dimana aku tuh sangat tertarik untuk mengeksplorasi hal-hal tersebut. Kayak misalnya gimana sih cara kerja machine learning, AI, dan hal-hal tersebut membuat aku sangat tertarik dan juga menarik aku untuk masuk ke teknik informatika pada saat itu. Nah, aku kan masuk jurusan STI ini tuh karena setelah ngelihat berbagai kurikulumnya, berbagai review-review dari cutting, menurut aku yang paling cocok sama aku secara personal, secara pribadi itu adalah ilmu-ilmu di STI ini. Nah, bagi kalian yang kepo matkul-matkul apa aja yang ada di STI, kalian bisa banget tuh lihat di Six atau cek IG-nya ASIS ITB atau STI ITB juga bisa. Nah, aku sendiri kenapa STI? Awalnya tuh pengen IF, terus pas aku lihat struktur kurikulum di Six, ternyata kok kayak gini, kok nggak cocok. Terus datang STI, ternyata seru juga nih yang STI. Terus kayak, sabi deh STI aja, akhirnya STI. Kenapa gue pilih masuk STI? Karena dari utama gue masuk STI, gue mau pengen masuk STI sih. Kuesioner 1, 2, 3, semuanya gue taruh di STI, pilihan satunya. Karena pertama gue emang gak suka rangkaian dan gitu-gitu. Jadi yang rumus-rumus elektro udah skip lah gitu. Sisa FIF sama STI kan. Gue oke ngoding, tapi kayaknya kalau buat siang malam ngoding gak enak juga gitu. Dan gue emang suka ketemu orang-orang, sosialisasi juga. Jadi emang STI pilihan yang paling cocok. Alasan masuk STI, jadi ketika semester 2 sebenarnya aku udah mulai cari tahu sih berbagai macam jurusan yang ada di STI. Nah, kemudian dasarnya aku itu orangnya suka untuk belajar banyak hal, tapi gampang bosan kalau seandainya belajarnya terlalu dalam atau terlalu lama. Nah,
karena aku nanya-nanya cutting, akhirnya mereka menyarankan aku untuk masuk STI aja. Karena di STI itu teman-teman belajar banyak hal, banyak banget, tapi memang nggak sedalam itu sih dan nggak sefokus itu. Nah, karena menurut aku itu sesuai dengan kepribadiannya aku, dan akhirnya aku memutuskan untuk masuk STI. Nah sebenarnya kalau pas di TPB tuh aku nggak tahu sih mau jurusan apa, cuma habis dapet par aku tahu kalau oke, aku nggak mau jurusan listrik, maka tersisalah IF dan STI. Habis itu aku juga sadar bahwa ya udah kemampuan ngoding aku tuh biasa aja, dan kayaknya kalau harus nerusin ngoding terus aku nggak suka. Dan soalnya akhirnya aku pilih STI karena tetap ada IT-nya, ya bisa ngoding juga sih tapi dasar-dasar aja, tapi lebih banyak ke manajemen sama ketemu orang gitu. Nah, kalau dari segi akademik, menurut gue perbedaannya yang pertama adalah kalau di TPB kan rata-rata tiap matkul itu udah terstandar. Maksudnya cara penilaiannya dan cara pengajarannya mirip rata-rata. Cuman kalau di jurusan nanti, tiap matkul itu gue rasa punya cirinya masing-masing gitu. Ada yang lebih berat ke tugas, ada yang lebih berat ke konsep dan harus bagus ujiannya. Jadi nanti kalian harus pintar-pintar tahu matkul ini cirinya kayak gimana. Terus kalau dari segi pemahaman konsep itu jauh lebih ditekanin nanti di jurusan. Jadi kalian harus belajar untuk lebih paham konsep dan nggak cuma ngafal sih kalau bisa. Kayak yang lo pelajarin bahkan di kelas pun itu belum tentu keluar, dan pas ujian walaupun lo udah belajar kayak apa lo belum tentu bisa. Nah jadi kayak kalau lo jurusan lo nggak bisa, lo slow aja karena semua orang pasti pernah di tahap kayak gitu. Terus kalau dari sosialnya, ya pasti lo bakal kepisah sama temen TPB lo karena beda jurusan. Tapi justru jurusan itu lo lebih klop sama temennya, karena kan jurusan tuh susah banget ya. Jadi temenan lo itu kayak makin kuat gitu, karena dia yang bantuin lo ngerjain tugas, bantuin lo belajar. Lo bisa nginep bareng sama nih orang-orang sampai enek lihat mukanya karena jurusan gitu. Pertama-tama dari teman, tentu pada saat masuk jurusan kan teman-teman kalian punya banyak preferensi jurusan mereka masing-masing, dan tentu nggak bisa kalian tuntut gitu kan. Yang pasti temannya beda, itu satu. Habis itu kedua, menurut aku beban akademiknya jauh berbeda dengan pada saat di TPB, dimana kalau kalian semester 3 nanti masih easy, masih santuy banget STI. Tapi mulai semester selanjutnya ya bebannya ya gitulah guys, begitu. Itu menurut aku sih. Kalau misal TPB tuh kan emang karena orangnya masih banyak gitu kan, dan kayak temenannya tuh belum bisa menyeluruh seangkatan, dan stay itu banyak banget, jadi kayak temennya ya itu aja kalau aku dulu sih. Terus kalau misal waktu jurusan, karena STI itu cuma ber51 deng. Nah itu kayak bisa ngerasain banget sih, dan kita selalu sekelas, kemana-mana sekelas, terus kayak ketemu tiap hari, jadi kayak terasa banget kayak kita deket dan rame banget, jadi kayak itu kelas udah kayak kebun binatang, udah kayak gitulah. Secara akademik kalau misalnya dari jurusan itu udah lebih fokus, jadi kita lebih enjoy gitu sama apa yang kita kerjakan. Ya tapi mungkin materinya jauh lebih susah sih, tapi kita lebih enjoy aja gitu. Terus buat sosialnya di STI sendiri itu enak banget sih, mungkin karena kita satu kelas doang cuman ber50-an, jadi ya kita bisa solid gitu satu angkatan, main-main bareng, belajar bareng gitu. Penyesuaian apa yang harus dilakukan ketika masuk jurusan? Jadi aku mau ngasih tau aja kondisinya dulu. Jadi di IF itu semester 3 dan 4 kalian bakal mulai kuliah setiap harinya itu siang. Sementara semester 5 dan 6 kalian bakal mulai kuliahnya itu pagi. Jadi ya kalian bisa anggap konsiderasi dari hal itu mungkin. Lalu secara akademik, ngejar pelajaran itu emang agak susah di jurusan. Karena apa? Kalian nggak ada tutor, kalian nggak ada les privat. Terus setelah itu juga ngopi kode nggak bisa sembarangan. Karena di IF dan STI, pokoknya seluruh STI sih kayaknya, itu plagiarisme emang agak ditindak ketat gitu loh. Jadi emang nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu di IF juga kalian ditekenin untuk eksplorasi. Karena apa? Karena tubes-tubes itu beda-beda bahasa pemrogramannya, tiap dosen, tiap tubes. Karena jadi kalian harus bisa pelajari sendiri, kalian harus bisa banyak eksplorasi tentang tools-tools yang bisa ngebantu kalian untuk kerjain tubes itu, kayak gitu. 1, jam tidur, karena IF itu tingkat 2 itu kuliahnya kan rata-rata tuh baru mulai jam 1, kecuali kalian ngambil KU ya gitu. Mulai jam 1, terus biasanya deadline tuh beberapa tuh ada yang pagi, jadi kayak kalau kalian dikasih tugas besar, kalian tuh bisa
up all night, terus baru tidurnya tuh paginya. Sama gue merasa di IF itu kuliahnya itu santai, dosen-dosennya santai, nggak ada yang terlalu galak-galak banget lah gitu menurut gue. Jadi dosennya baik, dosennya santai, terus terbuka juga kalau masalah nilai, gitu deh. Pokoknya fair gitu, very very fair menurut gue. Nah, kalau untuk penyesuaian, pertama kalau dari segi akademik, menurut gue untuk teman-teman yang mungkin belum terbiasa eksplorasi mandiri atau mahamin konsep sendiri, menurut gue coba cari cara yang menurut kalian paling efektif untuk bisa belajar konsep pelajaran. Ada yang lebih suka nonton tutorial, misalnya ada yang lebih suka baca buku paketnya langsung. Intinya semua orang beda-beda, tapi yang penting tuh kalian punya cara efektif kalian sendiri. Kenapa? Karena gue lihat banyak teman-teman gue yang dulu pas TPB itu terlalu ngajarin smart privat atau tutor, akhirnya jadi agak keteteran pas masuk jurusan. Apalagi jurusan kayak IF yang emang banyak tuntutan untuk kita belajar dan ngulik sendiri gitu. Terus kalau dari segi sosial, menurut gue yang paling ngebedain kan tadi gue udah bilang, waktu kalian tuh bakal jauh berbeda mungkin sama teman-teman kalian di jurusan lain. Jadi kalian harus pinter-pinter untuk ngatur waktu main kalian. Oke, jadi kalau lo masuk jurusan, yang lo harus lakukan pertama itu adalah nanti kan kalian bakal sekelas selama 3 tahun, temennya itu terus kan, kelasnya nggak akan diacak. Nah, saran gue sih kalian mulai cari temen yang klop tuh dari awal. Kenapa? Biar kalian gak ketinggalan. Kalau misalkan kan ada yang belajarnya berkelompok, ada yang ngajak-ngajak kalau belajar ujian kayak gitu. Nah, terus yang kedua, sejujurnya ya, kayak dosen tuh kadang ngejelasinnya kadang enak, kadang enggak. Ya kalian udah mulai kebayang lah kayak TPB. Nah, jurusan juga nggak beda jauh kayak gitu, cuman kelasnya dikecilin. Jadi saran gue, lo perbanyak latihan soal yang biasa dikasih sama himpunan, karena itu jujur bantu banget. Terus apalagi ya, ya intinya jangan stres-stres banget lah. Jurusan itu pasti susah, tapi udah ratusan orang yang bisa survive gitu, lo pasti juga bisa. Oke. Terus apa yang harus disesuaikan waktu masuk jurusan? Karena di STI relatif lebih gabut ya daripada jurusan-jurusan lain di STI, jadi kitanya harus proaktif sendiri sih buat nge-explore sendiri gitu. Karena kalau cuma ngandelin dari yang di kelas doang rasanya bakal kurang dan kurang dapet ilmu yang banyak gitu. Kalau ada waktu kosongnya dipakai buat main-main terus ya nanti malah jadi gak ngerti apa-apa sih gitu. Buat sosialnya lebih terbuka sih paling sama temen-temen seangkatan gitu, soalnya supaya kita kalau ada apa-apa bisa dibantuin juga gitu. Penyesuaian apa yang harus dilakukan? Well, chill, karena emang STI chill banget, slow santuy tapi serius. Nah, mungkin secara akademik penyesuaiannya adalah teman-teman harus mulai belajar untuk bikin dokumen yang baik, jadi belajar ngoding juga, dan well, tetap belajar elektro dikit-dikit sih, tapi tidak bakal se-chaos TPB. Kemudian kalau secara sosial, sebenarnya santuy, chill, karena ada masanya ketika kamu cuma satu kelas doang, lama-lama kamu bakal kenalan sama semua orang dan bakal kenal seluk-beluk mereka, dan akhirnya kamu makin akrab sama mereka gitu. Jadi kayak slow, santuy. Kalau penyesuaian dari TPB ke jurusan, pas di TPB itu aku sukanya sebenarnya belajarnya dari kayak buku-buku Matko, Piwiki, Cempro, karena itu ada contoh-contoh soalnya dan ada contoh jawabannya. Habis itu nanti pas ujian ya paling soalnya kayak gitu-gitu lagi kan, jadi ya belajarnya caranya kayak gitu. Tapi kalau pas di jurusan kan udah nggak ada tuh buku-buku kayak gitu, jadi cara belajarnya ya berbeda. Kalau belajar harus pelajari semua slide-nya. Terus emang ada juga sih soal-soal dari kakak tingkat tahun lalu, cuma soalnya tuh nggak ada jawabannya, jadi harus dipikirin lagi bersama teman-teman lainnya. Gue pernah begadang 4 hari 4 malam. Gue pernah nucil tubes kecil jamin 3 sebelum pengumpulan. Tuh gila parah sih. Terus pernah juga kayak ngelihat Sansko kebanjiran anak IF, tiap mejanya itu ada anak IF-nya gitu kan, kayak kocak aja. Ini yang pertama banget, gara-gara mungkin tugas pertama gue itu kan gue inget banget Algeo. Terus Algeo ini deadline-nya itu jam 9 pagi. Nah, gue tuh sama teman-teman kelompok gue ngerjain dari jam 7 malam sampai jam 9 pagi, dan gue aja tuh cuma tidur 15 menit. Gue tuh nggak nyangka banget bisa
nggak tidur sama sekali selama lebih dari 12 jam buat ngumpulin tugas dan kerjain ngoding gitu. Nggak main-main HP tuh, nggak cuma ngerjain tugas. Padahal gue kalau belajar aja tuh kayak kalau udah 3 jam tuh biasanya udah capek gitu. Gitu sih. Satu pengalaman mengesankan di jurusan adalah pernah ada 1 minggu di semester 5 yang lagi chaos banget gara-gara ada 3 atau 4 tugas deadline-nya bersamaan. Dan di 1 minggu itu, satu abnormal sumur Bandung itu penuh dengan anak IF pada nubes bareng-bareng, begadang bareng-bareng, chaos bareng-bareng. Dan ya walaupun pusing tapi ya menurut gue seru sih karena lu bisa ngerasain kebersamaannya gitu. Pada saat jurusan saya juga banyak magang, jadi kayak saya dapat pengalaman banyak, kayak misalnya ketemu orang, dan juga kemarin aku kesempat pengalaman magang di luar, di Singapura dan juga di beberapa tempat. Jadi kayak koneksi aku mungkin bertambah dan juga kayak aku makin kenal banyak orang sih. Menurut aku itu pengalaman cukup mengesankan juga ketika aku masih di jurusan. Keseharian sih, kayak kebiasaan keseharian aja, misalnya kayak rebahan di Selasa Labtek 5, rebahan di kelas kayak gitu sih. Kalau buat aku ya pengalaman seru banyak banget. Ya, yang satu nih, tukar kado di kelas. Wah, itu gila seru banget tukar kado di kelas. Yang kedua, waktu itu ngejar deadline jam 8 pagi nih. Itu sunrise di McD, gila. Sunrise sambil sarapan, sambil ngejar deadline, luar biasa. Kita rekam sih di IG unsigned_STI. Jadi kayak yang penasaran dengan keseharian kita bisa dicek di sana. Tapi karena sekarang sedang ada corona, jadi Instagram tidak terpakai guys. Jadi ya udah. Kamu ketemu orang-orang keren di ITB, yang mana merekanya adalah orang-orang yang, well, mungkin kamu hanya tahu ada di textbook, tapi ternyata kamu bakal ketemu mereka di menjadi dosen di STI, kayak gitu sih. Jadi semester 3 kemarin gue ngerasa Orkom itu paling seru, paling menarik, terutama tugasnya, karena kalian bakal berasa kayak hacker gitu. Kalian bakal mencoba untuk meretas aplikasi, reverse engineering, dan bahkan ngehack shell over the network kayak gitu. Keren aja sih. Terus setelah itu di semester 4 yang menurut gue paling menarik itu OP, karena tugasnya dan paradigmanya itu membuka pikiran kalian dan lebih banyak GUI di sini. Jadi kalian yang suka desain itu pasti bakal suka banget tugas-tugas di sini. Jadi karena gue nggak suka ngoding, gue senangnya matkul yang banyak hitung-hitungannya. Ya nggak sebanyak kalkulus sih, cuman di jurusan tuh masih ada beberapa matkul yang masih ngitung. Salah satunya itu ada machine learning, ada artificial intelligence, ada stima, ada matematika diskrit, sama PropStat. Karena aku tertarik sama machine learning di kind of stuff, menurut aku matkul yang paling menarik adalah machine learning dan juga probabilitas statistika. Kenapa? Karena dari 2 matkul ini aku belajar gimana sih cara mengolah data yang baik dan benar, dan juga gimana bisa menyesuaikan data tersebut sehingga menjadi baik, sehingga dapat diproses dalam bentuk machine learning dan juga dapat menghasilkan hal yang bagus nantinya. Hal yang bagus ini maksudnya kayak result of the learning itself. Ya kayak gitu sih. Matkul yang paling asik kalau di STI, kalau gue sih namanya manajemen proyek. Jadi di situ kita seru banget, kita nge-handle dan nge-plan untuk sebuah proyek itu yang berbasis IT. Mulai dari perencanaan sampai eksekusinya. Bahkan kita juga ngitung-ngitungin biaya-biayanya sama risiko-risikonya gitu. Itu nubes. Karena apa? Karena nubes itu kalian jangan pandang sebagai tugas yang harus kalian kerjain, tapi pandang tugas sebagai wadah untuk eksplorasi kalian terhadap hal-hal keinformatikaan. Jadi saran dari gue sih, kalau bisa kalian sempatkan diri kalian untuk overkill di suatu tugas, ngerjain seluruh bonusnya mungkin, atau ngasih Easter egg, atau mungkin kayak kalian perbagus GUI-nya gitu loh, sehingga kalian lebih ngerasa sense of belonging-nya dapet gitu loh. Ketika ngerjain tugas, kalian ngerasa skill kalian nambah, kalian ngerasa kalian lebih mengapresiasi diri kalian sendiri ketika mengerjakan tugas tersebut, kayak gitu. Hobi gue yang berkaitan sama jurusan itu ada 2. Yang pertama itu gue seneng ngerjain proyek, baik itu manage atau jadi developer di proyeknya. Kenapa? Karena gue rasa di situ gue beneran bisa mengaplikasikan ilmu yang gue punya untuk nge-solve permasalahan yang beneran dirasain sama orang. Dan alhamdulillah gue udah beberapa kali megang berbagai macam proyek untuk berbagai macam klien.
Dan di situ gue juga bisa belajar banyak hal yang nggak akan pernah gue bisa pelajarin kalau cuma duduk di kelas doang. Dan yang kedua itu gue hobi ikut lomba, terutama lomba data mining sama hackathon. Data mining itu lomba dimana kalian itu bakal dikasih dataset, harus analisis, dan biasa harus bikin machine learning model. Kalau hackathon itu kalian akan bikin suatu ide, lalu ngoding 24 jam, lalu presentasi depan juri. Dan biasanya itu di HMIF bakalan banyak sharing-sharing session dan banyak workshop-workshop buat kalian yang kepo untuk mau turun lomba dan mulai ikut lomba. Jadi nanti ikut aja kalau kalian udah masuk. Jadi karena gue nggak suka ngoding, gue punya pelarian lain. Buat lomba, gue senang ikut business plan. Jadi business plan itu adalah lo bikin ide bisnis, tapi berbasiskan teknologi dan sesuai dengan topik yang dikasih sama lombanya. Lumayan banyak banget sih lomba-lomba kayak gini, dan itu menambah wawasan lo juga karena lo bisa tahu teknologi-teknologi apa yang bisa dipakai buat problem ini, kayak gitu. Terus selain itu gue terakhir ikut training gitu, jadi product manager, dan itu seru banget. Itu tuh nggak ada ngodingnya buat kalian yang nggak suka ngoding. Dan itu tuh belajar gimana caranya kita buat suatu produk teknologi ya, yang nanti bisa nilai jualnya tinggi, dan gimana cara kita bekerja sama di perusahaan sebagai product manajernya itu gitu. Dan itu menurut gue menarik banget karena ternyata banyak tools-toolsnya walaupun gak ngoding, jadi seru banget sih. Kalau misalkan dari saya sendiri, yang biasa saya lakukan juga kadang-kadang saya ikut lomba, tapi mungkin lombanya bukan ke technical stuff kayak coding, tapi lebih ke business case, business plan, this kind of stuff. Karena kayak jujur aku juga tipenya bukan tipe yang aku suka coding, tapi aku juga suka dengan hal-hal berbau bisnis, kayak gimana sih kita membuat sustainable business, this kind of stuff. Dan menurut aku itu yang membuat saya intriguing into joining competitions yang berbau business case atau business plan kayak gitu-gituan. Nah, enaknya STI karena kita relatif lebih gabut, jadi kita bisa mempelajari banyak hal gitu kan. Karena kita mempelajari banyak hal, kita bisa ikut lomba-lomba banyak banget. Kalau kita sih biasanya banyaknya lomba di business case atau plan sama idea challenge gitu. Business case competition. Jadi aku punya sebuah tim yang seneng banget untuk ikut business case competition, dan hal ini sebenarnya backgroundnya anak STI banget sih, dimana kamu bakal mencari tahu dan menganalisis kebutuhan dari sebuah bisnis gimana, dan gimana cara ngasih solusi tentang kebutuhan tersebut. Dan itu, well, it's a good man. Untuk kegiatan yang aku lakukan selain dari kuliah itu, aku lumayan sering ikut lomba, dan lomba yang aku ikutin itu contohnya kayak business case, business plan, sama hackathon. Menurut aku ikut lomba itu seru banget karena sangat membuka wawasan, dimana kita harus belajar tentang industri-industri lainnya. Misalnya aku lomba tentang otomotif ya, berarti aku harus belajar tentang industri itu. Sementara kalau di kuliah itu kan kita tidak menyentuh industri-industri yang seperti itu. Terus yang kedua lagi kenapa aku suka lomba, karena ya tentunya lomba itu dapat hadiah, jadi bisa dapat uang jajan tambahan. Kalian bisa proyekan, kalian bisa magang, bahkan teman Faris ada yang udah magang dari semenjak semester 3. Lalu kalian juga bisa ikut lomba. Nah, sebenarnya seluruh opportunities ini itu tergantung dari seberapa besar kalian eksplorasi terhadap jurusan ini. Semakin kalian tinggi eksplorasinya, bisa jadi kalian mendapatkan opportunities ini lebih cepat dibanding teman-teman kalian. Jadi kalau bisa ya kalian coba cari tahu deh gitu loh. Tanya-tanya sama cutting atas terutama, karena biasanya anak-anak IF itu baru serentak mulai magangnya itu ketika udah tingkat 3 atau tingkat 4. Jadi kalian coba deketin lah anak-anak jurusan yang udah tingkat itu. Kayak gitu. Opportunities yang bisa kalian dapat di IF itu ada banyak, tapi yang paling menarik menurut gue ada 2. Pertama itu kesempatan buat magang. Karena IF itu terkenal banyak banget lowongan magangnya tiap summer dibanding sama jurusan lain. Dan selain banyak kesempatannya, IF itu juga terkenal biasanya perusahaan itu berani untuk bayar intern IF jauh di atas standar normal anak magang gitu. Dan yang kedua adalah kesempatan untuk yang tadi bisa ikut proyek dan bisa langsung mengimplementasikan ilmu kalian walaupun kalian belum lulus, karena banyak jurusan lain yang mungkin ilmunya baru bisa kepake pas mereka udah masuk perusahaan atau abis mereka udah lulus.
Opportunities di jurusan, menurut gue yang paling besar itu adalah ketika lo masuk himpunan. Kenapa? Karena lo dipaksa kenal sama teman seangkatan lo, dan gak cuma itu, lo juga harus satu kepanitiaan sama kakak tingkat dan adik tingkat lo, dan itu sangat membantu perkembangan lo banget dalam berorganisasi. Terus selain itu lo juga bisa magang, karena di jurusan itu kan lo belajar makin spesifik kan. Nah, buat implementasi apa yang lo udah pelajarin selama kuliah, lo bisa ikut magang, dan himpunan pun nyediain link-link yang bisa lo apply magang ke situ. Terus selain itu banyak beasiswa yang bisa lo dapetin ketika lo udah masuk jurusan. Jadi pas TPB dia belum bisa daftar, dan ketika jurusan lo bisa daftar. Salah satu yang gue ikutin itu adalah beasiswa Bank Indonesia, dan itu lumayan banget karena lo bisa kenalan sama anak-anak se-Bandung, bahkan se-Jawa Barat, dan itu cuma bisa lo dapetin ketika lo udah masuk jurusan kayak gitu. Di jurusan itu banyak banget. Pertama itu tentunya kenalan. Jadi kamu makin kenal banyak kakak tingkat yang excel in many stuff. Jadi kayak misalnya dalam programming ada yang jago banget, kalau misalkan ada yang ikut hal-hal program-program gitu-gituan, dan juga kamu bisa ketemu orang-orang yang bisa dibilang cukup berpengalaman lah baik di bidang akademis maupun di bidang perkariran. Jadi koneksi itu one of the opportunity that you will get. Dan juga kamu bisa eksplorasi di technical stuff. Jadi kamu bisa tahu sebenarnya opportunity ketika kamu di teknik informatika, kayak kamu mengetahui sebenarnya best practice dalam mengerjakan sesuatu kayak gimana sih. Itu salah satu hal yang penting. Dan juga kamu jadi makin aware akan technology companies yang mungkin kamu nggak pernah dengar gitu. Kayak awalnya aku juga beberapa teknologi companies aku nggak tahu, tapi setelah masuk jadi oh ada ya tech companies kayak gini. Jadi benar-benar makin aware. Nah, kalau secara aku pribadi, aku beberapa kali sama teammates aku ikut lomba gitu sih, lomba business case. Habis itu apa lagi ya? Oh iya, kan nanti jadi ASIS itu yang tadi organisasi yang udah dijelasin Tape tuh punya acara namanya Bislik. Nah, di Bislik ini kita jadi panitia, dan di situ aku jadi divisi competition dan bisa dapat relasi banyak ke kakak-kakak yang udah kerja gitu. Banyak banget deh pokoknya opportunities, dan kalian buat kayak misalkan bisnis tadi tuh, nah itu tuh bakal ada sebuah wadah buat ngajarin kalian gimana sih cara ngerjain buat lomba-lomba gitu. Jadi kalian tenang, pasti bakal diarah gitu. Buat opportunity apa yang bakal didapat kalau masuk STI, dari gue sendiri mungkin karena kita bakal banyak ketemu orang, kita juga ngadain lomba-lomba dan saling ikut lomba, jadinya bakal ketemu banyak orang-orang hebat itu sih, bakal dapat banyak koneksi, banyak kenalan juga sama dari juri-juri yang expertise-nya juga gitu. Opportunities yang bisa didapat selama di jurusan sejauh ini, kalau aku sih ngerasanya karena di STI itu belajar dikit elektro, belajar informatika, dan juga belajar STI. Nah, ketika aku daftar magang tuh, aku bisa daftar many roles gitu sih sebenarnya. Kayak aku bisa daftar jadi software engineer, daftar jadi IT technical, atau juga aku bisa daftar jadi pekerjaan yang memang untuk STI, misal kayak business analyst, terus product management, dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Opportunities yang aku dapetin dari selama kuliah itu adalah contohnya magang. Jadi karena kita jurusannya STI masih di dalam ranah IT, jadi magang kita itu masih magang yang dibayar, dan dibayarnya tuh lumayan gitu loh, karena berjudul IT gitu. Padahal kita nggak harus ngoding. Sementara kalau jurusan lain itu bahkan ada beberapa yang kalau magang tuh nggak dibayar gitu loh. Nah, terus yang kedua, aku juga dapat opportunities untuk handle proyek. Nah, handle proyek itu jangan takut, bukan berarti kalau nggak bisa ngoding nggak bisa megang proyek, karena banyak gitu role-role lain yang nggak harus ngoding. Contohnya misalnya bisa jadi manajernya atau bisa jadi desainer UI UX-nya. Jadi banyak banget sebenarnya. Kayaknya lebih tepatnya tubes, kafe, dan begadang. Nucil, nubes. IF dalam 3 kata itu, deadline selanjutnya kapan? Bisa kerja dimanapun. Capek ya jujur, banyak tugasnya kan. Tapi interesting karena again hal-hal berbau technical ini sangat menarik banget, apalagi kamu explore makin dalam. Dan karena ada down-nya, capeknya, tapi interesting up and down, jadi itu yang membuat itu sangat seru banget. Senang tapi serius, itu aku deh. Multi talent, seru dan berwarna.
belajar dan bersenang-senang. Yeay. Terus 3 kata buat STI, ya seru, keren, gokil lah. 3 kata untuk STI, santuy, slow, kaya. Seru, santai, keren. Saran dan harapan gue buat kalian adalah ya terus dijaga paling kekompakannya, dan gue juga sangat appreciate tuh kalian kalau support run bisa rame. Habis itu ada inisiatif dan banyak inovasi baru kayak Impact yang sempat gue dengar itu kan mau bikin lomba. Ya semoga bisa makin banyak lah keluar inovasi baru dari teman-teman 2019. Dan juga jangan lupa untuk enjoy your time juga sama masih TPB, sama masih punya banyak waktu sama teman-teman kalian sebelum kalian masuk ke jurusan dan terkotak-kotakan. Ya use this moment as much as you guys can. Dan gue tunggu kreasi-kreasi dan ide-ide gila baru dari kalian pas nanti dari jurusan juga. Semoga dengan adanya acara ini kalian bisa membantu kalian untuk pemilihan jurusan yang kalian pengen. Terus kalau kalian masih bingung-bingung tentang jurusannya atau kayak masih mau penasaran kayak seluk-beluknya dari jurusan ini, tanya aja ke kating-kating masing-masing jurusan. Gue yakin kating-kating mau sharing kepada kalian. Dan terakhir jaga kesehatan ya guys, jangan lupa jaga kesehatan dan di rumah aja. Dadah. Ikuti passion kalian ketika ingin masuk jurusan. Jadi benar-benar jangan karena kamu mengetahui negatifnya kayak janganlah nanti banyak tugas, banyak ini. Jadi kayak kamu nggak jadi masuk ke jurusan tersebut. Jangan. Jadi tetap ikuti passion kamu. Yang perlu kamu pertimbangkan adalah passion, pro dan cons-nya. Jadi jangan hanya lihat cons dan pilih jurusan kamu baik-baik ya. Masuk ITB itu sebenarnya kayak salah satu hal yang kayak aku rada aduh gimana nih gitu kan. Tapi waktu masuk STI itu gue rasain waktu masuk ITB milih STI itu kayak pilihan yang nggak pernah gue sesalin selama gue masuk ITB sih. Kayak bener. Semoga kalian bisa mendapatkan dan masuk jurusan yang kalian inginkan dan tidak menyesal nantinya, dan juga bisa belajar bisa dapat apapun yang kalian pengen belajarin di jurusan tersebut. Dan jangan lupa follow IG ASIS ITB dan _STI. Kalian kalau bingung nentuin jurusan, apalagi kalau cuma jurusan yang mirip-mirip nih, kalian buka aja struktur kurikulum I6. Itu kayak kelihatan banget beda-beda matkulnya, biar kalian lebih yakin bedanya yang jurusan STI dengan jurusan lain tuh kayak gimana sih. Jadi nggak bingung-bingung lagi. Udah gitu jangan mudah terhasut isu-isu yang ada kayak wah STI gabut nih, yang sebelah nih sibuk-sibuk, yang lain sibuk-sibuk. Jangan terhasut isu-isu yang lain, pokoknya percaya sama diri kalian karena setiap jurusan punya bobotnya masing-masing, nggak ada yang lebih ringan, nggak ada yang lebih santuy, nggak ada yang lebih berat, kayak gitu. Tetap semangat kuliahnya meskipun keadaannya kayak gitu juga. Terus jangan lupa nanti kalian harus pilih jurusan yang sesuai dengan minat kalian, cocoknya di mana gitu. Buat teman-teman yang emang milih buat STI, kami tunggu ya di STI 19. Pesan aku untuk kalian, coba kalian bayangin ke depannya itu sebenarnya kalian pengen jadi apa sih. Dengan tahu ke depannya pengen jadi apa, kalian bisa milih jurusan yang lebih sesuai dengan ya jalan hidup kalian gitu. Tapi kalau misalnya nih sampai udah waktu pemilihan jurusan masih gak tahu juga ke depannya mau jadi apa, that's okay, karena aku juga kayak gitu, dimana sampai sekarang sebenarnya aku juga masih gak gitu jelas sih ke depannya pengen jadi apa, karena aku bukan tipe yang orang visioner kayak gitu. Cuma santai aja. Kalau kalian emang orangnya kayak gitu, yaitu kayak aku, kalian pilih pilihan apapun, pastiin bahwa kalian emang bakal enjoy di sana. Dan selain enjoy, kalian juga bakal selalu memberikan yang terbaik supaya terbukalah jalan-jalan yang terbaik untuk kalian. So at the end everything is gonna be okay. Jadi tetap semangat belajarnya, dan selain belajar jangan lupa untuk ikutin kegiatan-kegiatan di luar karena bakal dapat banyak wawasan yang tentunya berguna buat kalian. Oke. Jadi buat stay 2019 menurut gue tahap yang paling enak itu adalah TPB. Kenapa? Pas TPB lo tuh paling banyak bisa main dan paling lowong, walaupun jam pelajarannya banyak ya, tapi tugasnya nggak ada apa-apanya dibandingkan jurusan. Jadi lo harus bersyukur nih sekarang. Cuman nanti ketika lo masuk jurusan lo
lo pasti bakal ngerasa kesusahan, tugasnya banyak banget, materinya nggak jelas, dosennya nggak jelas. Tapi lo nggak usah stres atau panik, karena semua orang pasti ngalamin hal itu, walaupun yang jago sekalipun waktu TPB ya. Dan salah satu hal yang bisa kalian lakukan itu adalah banyak-banyak berteman. Kenapa? Karena yang nolong kalian itu adalah teman kalian sendiri. Jadi jangan pernah sendirian, belajar bareng, kegiatan bareng, manfaatin teman-teman yang pintar di sekitar lo, karena lo nggak akan kesusahan. Oke? Good luck. Terus gue juga pernah KP di Siemens nih. Waktu Siemens tuh baru pas gue tingkat 3 itu tuh gue kebagiannya tuh jadi SCADA engineer. Aku berkesempatan magang di eLab Solution sendirian Berhad, itu di Johor Bahru, kota perbatasan antara Malaysia dan Singapura. Di sana aku jadi researcher intern yang meneliti tentang elektromagnetisme, gejala elektromagnetik terutama di industri-industri perminyakan. Aku pengen membantu mereka, membantu Indonesia dengan background keilmuan yang aku miliki saat ini, yaitu di bidang teknologi, terutama di elektronya. 2018, di mana aku berkesempatan belajar di Lentera Bumi Nusantara, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Bang Ricky Elson, seorang founder mobil listrik di Indonesia.